Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak dosen serta teman-teman yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan mengikuti presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Taufik dengan NIM 240511206. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Fakri dengan NIM 240511072. Nama saya Raihan Adifa Firdaus dengan NIM 240511056. Kami akan mempresentasikan sistem streaming musik Spotify, analisis trending musik menggunakan Join kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Join dalam database relasional menggunakan studi kasus sistem streaming musik atau Spotify Cloud. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian Join, fungsi Join, perbedaan berbagai jenis Join, struktur database yang digunakan, serta demo beberapa query Join beserta hasilnya. Saya berharap melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana Join digunakan untuk menghubungkan data dari beberapa tabel sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan bermanfaat. Kemudian ke pengertian Join. Apa itu Join? Join adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan antar kolom yang disebut dengan primary key dan secondary key. Dalam studi kasusnya, yaitu Spotify Clone, Join digunakan untuk menghubungkan antara data pengguna, lagu, genre, dan riwayat pemutaran sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita masuk ke fungsi Join. Fungsi pertama adalah menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga informasi menjadi lebih lengkap. Fungsi kedua yaitu mengurangi redundansi data. Sebagai contoh, nama genre tidak perlu ditulis berulang kali pada setiap data lagu, cukup disimpan satu kali di tabel, kemudian dihubungkan menggunakan variable key. Setelah itu, Join juga mempermudah proses pencarian informasi dan analisis data. Banyak laporan pada sistem informasi yang memanfaatkan Join karena mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat dibandingkan jika hanya menggunakan satu tabel. Selanjutnya, struktur database yang akan dijelaskan oleh Saudara Adifa. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya dengan saya dulu, Raihan Adifa Firdaus, sekedar perkenalan. Saya akan menjelaskan struktur database dari 3 antar relasi ini. Yang pertama sini kita melihat ada tabel riwayat putar, lalu ada tabel lagu dan tabel genre. Yang pertama ada tabel genre ke lagu. Genre sendiri itu mendapatkan nilai 1 dan lagu itu ke banyak atau n, 1 ke banyak, yang berarti satu genre bisa mendapatkan atau bisa lebih banyak lagunya gitu loh. Jadi kan untuk genre sendiri itu misalkan genre pop kan lagunya kan ada banyak sekali gitu ya, tidak cuma satu gitu, makanya 1 ke banyak atau one to many. Lalu selanjutnya ada relasi lagu ke riwayat putar. Simbolnya adalah 1 ke banyak, sama seperti genre ke lagu. Lagu sendiri itu satu lagu bisa diputar berapapun, seberapa banyak yang kalian mau. Jadi riwayat putarnya itu tidak terbatas gitu ya, tidak cuma satu kali riwayat putar, makanya satu lagu bisa diputar berapa banyak kali atau sebanyak apapun. Jadi one to many simbolnya. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis join. Jenis-jenis join yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz, teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih Saudara Adi telah menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis join. Dalam SQL terdapat beberapa jenis join yang sering digunakan. Jenis pertama adalah inner join. Inner join hanya menampilkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel. Jenis kedua ada left join. Join ini akan menampilkan seluruh data pada tabel sebelah kiri meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kanan.
Berikutnya ada rect join. Cara kerjanya hampir sama dengan left join, tetapi yang diprioritaskan adalah seluruh data pada tabel sebelah kanan. Selain itu, terdapat juga full alter join yang menampilkan seluruh data dari kedua tabel. Namun perlu diketahui bahwa MySQL tidak mendukung full alter join secara langsung, sehingga biasanya menggunakan gabungan antara left join dan juga right join dengan union. Terus ada juga cross join yang menghasilkan seluruh kombinasi data dari dua tabel tanpa memperhatikan hubungan antar data. Nah, terakhir ada self join, yaitu join yang dilakukan pada tabel yang sama untuk memperoleh informasi tertentu. Nah, kemudian pada slide ini terlihat perbedaan antara inner join, left join, right join, dan full outer join. Inner join hanya mengambil data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Left join mengambil seluruh data dari tabel kiri, sedangkan data dari tabel kanan hanya akan ditampilkan jika memiliki pasangan. Right join merupakan kebalikan dari left join, yaitu seluruh data dari tabel kanan tetap ditampilkan. Sedangkan full outer join akan menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak. Perbedaan ini tuh sangat penting dipahami karena akan menentukan hasil query yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke implementasi join menggunakan studi kasus Spotify clone yang akan dibawakan oleh saudara Adi. Oke, baik lagi dengan saya Raihan Adi Firdaus atau bisa dipanggil Adi ya. Kali ini saya akan menjelaskan sintaks MySQL Workbench di dalam database-nya. Di sini saya sudah membuat database Spotify clone-nya. Lalu di dalamnya saya membuat tabel berupa ada 4 eksistensi atau 4 tabel. Yang pertama ada tabel genre. Ya, kalau teman-teman lihat di sini tabel genre sendiri itu berisi ID genre dan nama genre. Lalu selanjutnya ada tabel lagu. Di tabel lagu sendiri ada ID lagu, judul lagu, lalu artis, ID genre dan durasi detiknya. Nah, jadi kenapa sekompleks ini ya? Karena untuk meminimalisir kesalahan data atau kekurangan data gitu. Namanya juga kan ini kan Spotify clone gitu. Terutama project kita sendiri kan riwayat putar musik gitu. Jadi ya kita harus lengkap durasinya, lalu judul lagunya, artisnya dan ID genre-nya. Lalu yang tabel ketiga ada tabel pengguna. Di dalamnya sendiri ada ID pengguna, ada nama, lalu ada email. Jadi email ini email para orang-orang gitu ya yang mendaftar ke Spotify clone lah. Lalu ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir sendiri, jadi kita tidak sembarangan memasukkan data itu untuk merekapnya dari segala kalangan umur gitu loh. Kalau tidak salah yang saya ingat tuh dari tahun 1998 sampai 2007. Berarti ini mentoknya nih. Jadi untuk anak-anak umuran sekitar tahun segitulah. Jadi untuk anak yang baru lahir 2020 seperti itu kan tidak mungkin kita ambil gitu sebagai penilaian. Lalu yang terakhir ada riwayat putar tabelnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada ID riwayat, ID pengguna, ID lagu, lalu tanggal putar. Oh maaf. Kita ulangi lagi. Lalu terakhir ada tabel riwayat putar. Yang pertama ada ID riwayat, ID pengguna, ID lagu dan tanggal putar. Fungsinya apa? Ya ini fungsi akhirnya untuk tabel riwayat putar itu karena dimulainya dari kapan dan berakhir kapan dan seberapa banyak riwayat putar yang sudah diputar oleh para pengguna gitu. Untuk terakhir mungkin saya bisa menjelaskan tabel relasinya mungkin ya di sini sebentar. Kita klik next aja. Kita next. Kita klik yang Spotify clone ya. Oke, next. Dan next lagi. Sabar ya. Oke, sudah selesai. Kita next aja. Ya, finish. Ya, mungkin teman-teman sudah bertemu dengan tabel ini ya waktu saya menjelaskan tadi. Cuman ini versi jelasnya dan lengkapnya lah karena saya baru menjelaskan sintaksnya dan ini tabel relasinya. Ada genre, ada lagu, ada putar. Genre ini satu, lalu lagu ini banyak
atau bisa dijelaskan one to many. Jadi satu genre bisa mempunyai banyak lagu, lalu lagu sendiri itu satu, dan riwayat putar itu banyak atau many ya. Jadi satu lagu bisa mempunyai banyak riwayat putar gitu. Jadi tidak cuma satu kali riwayat putar, teman-teman. Mungkin sudah jelas ya. Barangkali teman-teman semua ada yang ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan macam-macam join tapi dalam bentuk sintaks kodenya. Yang pertama, saya akan menjelaskan inner join. Mari kita coba run dulu ya. Nah, di inner join sendiri kita menggabungkan ID judul lagu dan ID artis serta ID nama genre. Kita bisa lihat sila di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat aja lah, tidak perlu saya sebutkan isi-isinya. Lalu next selanjutnya ada penggunaan left join. Nah, left join sendiri itu saat di run itu hasilnya kurang lebih sama kayak tadi, cuman kita memanggilnya beda. Ada ID lagu, ada ID judul lagu, lalu riwayat ID putar riwayat, lalu riwayat putar tanggal putar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada cukup banyak ya penggunaan kita mengambil datanya dengan menggabungkan left join. Selanjutnya next ada right join. Right join sendiri mirip left join karena ini right berarti kanan ya, tabel kanan. Kita mengambil tabel kanan dari ID lagu, judul lagu, dan ID genre serta nama genre. ID lagu sendiri ada 3 dan seterusnya, judul lagu dan seterusnya, ID genre dan seterusnya serta nama genre macam-macam ya. Lalu terakhir, yang keempat ada full outer join. Mari kita coba run dulu ya. Nah, full outer join sendiri ini kita mengambil data cukup banyak ya. Ada ID pengguna, ada nama, ada ID riwayat serta tanggal putar. Teman-teman bisa lihat di sini hasil run dari tabel penggunaan full outer join ini. Lalu selanjutnya ada cross join. Coba kita run dulu ya. Nah, teman-teman kan di sini bisa lihat nih ada select. Select ini berarti kita pilih ya apa yang mau dipanggil. Ada ID nama dan ID nama genre. Saat sudah di select ya hasilnya muncul nama dan nama genre saja. Namanya ada macam-macam ya, nama yang sudah ada kita buat. Lalu nama genrenya berarti genre lagu ya maksudnya. Ada EDM, hip hop dan jazz. Ya mungkin cukup sekian teman-teman ya penjelasan terkait query macam-macam join ya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga dari awal hingga akhir. Jika kalian suka video ini, boleh like dan subscribe video ini. Lalu untuk kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya maaf, untuk ada yang ditanyakan boleh komentar di bawah sini ya teman-teman ya. Ntar akan kami jawab semampunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 4 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.